What's up guys, welcome to B2Y TV. Bersama saya Bran Herlianto. Kita akan membahas apa saja yang tidak perlu dibahas menjadi pantas dikupas bersama BHY TV. Dengan orang-orang yang soleh. Kalau seandainya kita sendiri, kita mantapkan diri kita, oh saya, tapi tiba-tiba ada cewek yang lebih cantik, akhirnya kita melanggar. Tapi apabila kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cantik, kalau tidak, Allah balas nyawa dosa-dosa yang kita. Hal yang bermanfaat, contohnya dengan aplikasi yang tadi, yang trending sekarang. Tapi ada beberapa persepsi bahwa itu hanya sekedar hiburan doang. Gimana tuh kira-kira? Tapi kita ibadah tetap, bahwa kita buat konten itu ya udah, kenapa sih, itu kan hak, ya hiburan kita, itu hak kita gitu. Kan kalau ibadah kan ya kita tetap jalan ibadahnya. Oh, berarti gitu. balance antara Iya, dunia dan balance, akhirat ya. Gitu. Gimana pandangan abang-abang semuanya nih? Boleh dijawab deh. Boleh, siapa nih? Apa? Ya, siapa nih? Saya ya. Oke. Kalau menurut saya sih nggak masalah sebenarnya, semua media sosial yang ada di zaman modern sekarang ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi media dakwah. Nah, contohnya seperti saya memiliki akun TikTok juga, yaitu Belajar Hijrah. Alhamdulillah sekarang udah 145.000 follower. Wow, Masya Allah. Silakan kalau teman-teman yang sedang mendengar channel ini, Berasa butiran debu. coba dibuka TikTok, cari Belajar_Hijrah. Itu semua kontennya itu tentang Islam semua. Tapi kita menggunakan media TikTok sebagai media dakwah. Kita ngambil semua itu, ada sisi positif, ada negatifnya. Nah, termasuk juga media lain seperti Facebook, ya kan, WA itu sebenarnya bisa dimanfaatkan menjadi media dakwah kita untuk menyebarkan kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Demikian. Jadi pemanfaatannya gitu ya. Tergantung kita ya penggunaannya. Tergantung, Iya. balik lagi ke pribadi Pribadi masing-masing. masing-masing. Kalau Erik sendiri yang mana nih? Yang mana ya? Lebih ke entertain ya. Kayaknya lebih ke hiburan aja deh kayaknya. Kalau untuk Ada satu konten misalnya sebelum mulai itu pakai bismillah dulu. Oke. Atau sebelum itu memang sih kalau sebagian ulama berpendapat bahwa joget-joget itu diharamkan. Apalagi bagi akhwat gitu ya. Ya, apalagi akhwat yang memakai hijab. Cuman kita ibaratnya itu kan di dalam Al-Quran itu Allah berfirman kan, di dalam Iza zulzilatil ardu zilzalaha, itu surat itu yang terakhir itu kan, Allah akan membalas walaupun sekecil kebaikan yang kita lakukan. Cuman memang kebaikan dan kebatilan tidak dapat digabungkan. Definisi kebatilan itu sekarang, apakah benar joget itu merupakan suatu kebatilan? Sedangkan pernah kita dengar tentang tarinya Arumi. Pernah dengar kan Arumi? Yang memutar-mutar itu, yang mengeliling-eliling ini itu tuh sebenarnya kalau dibilang sebagai joget juga itu. Tapi ada unsur nilai tauhidnya, karena diambil dari sejarahnya Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu beliau mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang dijamin masuk surga. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq kegirangan, lalu dia menjoget, berputar-putarkan badannya, saking bahagianya. Berarti kalau definisi joget, ternyata seorang Abu Bakar pun dapat dikatakan joget, cuma jogetnya joget yang tidak berlebihan, tidak menggunakan musik yang haram gitu, dan tidak menggunakan ibaratnya hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah. Nah, dari situlah Jalaluddin Arumi mengambil tarian itu yang memutar-mutar itu, dari kisah itulah yang seperti saya ketahui. Wallahu a'lam. Boleh ditambahin untuk Bang Denis? Ini kalau menurut saya, Iya. kalau TikTok boleh sih kalau untuk hibur, dalam konteks untuk menghibur saja. Tapi kalau bisa itu kalau bisa untuk lebih baik mencari sesuatu yang manfaat
jadi yang berhubungan yang untuk beribadah. Jadi yang kontesnya kita itu untuk sesuatu yang baik. Jadi TikTok ini dapat digunakan untuk berdakwah. Bisa untuk berdakwah juga gitu ya, sesuai pemanfaatannya. Ya sesuai manfaatnya. Jadi tergantung lagi dengan Baik-baik bagaimana penggunaan sosmed itu sendiri. ya mungkin kalau dari kita ya sebatas apa, bisa jadi eksistensi juga sih ya. Iya. Aku kebetulan nggak punya aplikasi TikTok. Kebetulan aku nggak ada aplikasi TikTok karena ya gitulah, aku agak apa namanya ya agak ya HP aku penuh. Ya. Cuma ngelihat itu kadang apa ya, memang ada sih lihat beberapa dari video teman-teman, memang ada terhiburnya juga, ada rada-rada ya apaan sih gitu. Cuma ya udah sih, ya gitulah pokoknya. Boleh ditambahin Bang Dimas? Mungkin benar ya Kak Bang tadi itu, saya setuju juga sih dengan memanfaatkan TikTok itu kan sebagai media dakwah kayak gitu kan, itu juga sebagai bentuk perlawanan kita juga kan, sebagai orang-orang hijrah pengen kasih semacam informasi gitu kan. Karena gini, nih zaman ini udah gila banget sih kalau masalah informasi. Kalau orang nggak literasinya bagus, filternya nggak bagus, semuanya diumbar gitu kan. Iya. Dari itu mungkin saya sebagai antusias konten kreator juga berpikir kayak gitu. Kenapa kita buat konten? Karena yang konten yang nggak bermanfaat itu juga banyak. Jadi kita mungkin apa salahnya sih kita juga bisa dong buat konten yang lebih bermanfaat. Kita lawan nih, ya kan? Untuk hal yang nggak bermanfaat ini. Ada baiknya juga kan. Dan kemudian misinya seperti itu kan. Daripada kita nggak pengen, jujur saya nggak pengen juga ketika di beranda orang, kebanyakan di berandanya itu lebih banyak konten-konten yang nggak bermanfaat. Mungkin insya Allah dengan adanya diskusi ini ada motivasi untuk juga yang mungkin pengen berdakwah melalui media, ya kan, berusaha untuk belajar gimana caranya bisa sharing tentang Islam lebih banyak gitu kan. Ya jangan sampai kita tuh termakan oleh dunia yang fana ini dengan informasi, dengan hiburan-hiburan. TikTok sebenarnya itu tadi karena banyak mubahnya, jadi dia kayak gitu. Aku mikirnya sih banyak manfaatnya gitu loh. Aku nggak bilang semuanya buruk ya TikTok, tapi ada orang-orang pejuang kayak Arno tadi ini keren banget bisa bikin akun TikTok, tapi dengan isi dakwah itu wah epic lah menurutku. Karena itu sebagai antitesis yang ada selama ini gitu kan. Karena kita tahu sendiri nih belakangan banyak banget orang-orang konten kreator yang nggak bertanggung jawab, ya kan, menghina agama Islam dengan tarian juga yang berlebihan ya, yang lebih vulgar kayak gitu, memainkan sholat di TikTok, di YouTube. Coba lihat beberapa sih kasus terakhir ini. Maka dari itu mungkin kita nih yang pemuda-pemuda yang antusias untuk berdakwah di media sosial, ayo terusin, do it, bukan duit uang ya, tapi lakukan. Do it. Jadi apa ya namanya, kita secara langsung kita juga melawan dari informasi-informasi yang sebenarnya nggak penting, tapi kita lawan juga dengan informasi dakwah yang bermanfaat. Insya Allah mungkin suatu saat akan lebih menggema lagi yang namanya hijrah, ya kan, pengertian hijrah. Tinggal kitanya lagi mencari teman-teman yang bisa memahami hijrah lebih baik gitu kan. Maksudnya hijrah yang benar tuh kayak gimana gitu. Mungkin kita sebagai orang-orang tuh berharap setiap orang bisa lebih baik dari sebelumnya gitu kan. Ya jangan lagu-lagu lagu-lagu western saja, lagu-lagu luar negeri saja, tapi coba deh kajian ustaz ini gitu. Kita coba untuk antitesiskan seperti itu ya. Itu sih kalau dari kacamata. Nah jadi kalau penggunaan sosmed itu tergantung dengan kita pribadi masing-masing bagaimana pemanfaatannya. Bukan kita tuh nggak boleh main TikTok, tapi ya gimana cara kita penggunaannya ya. Bisa jadi kita kalau share di TikTok, bisa jadi kita share konten seperti yang abang tadi ya, untuk menambah ilmu kita. Nah Mbak Desi ada pertanyaan mungkin? Oke, ini ada pertanyaan dari sahabat Sati. Iya. Oke, dari sahabat Sati nih Pak. Oke, tapi sebelum ke pertanyaan dari sahabat Sati, aku pengen nanya dulu.
sebenarnya dari teman-teman pribadi untuk hijrah itu sendiri tantangannya seperti apa? Tantangan hijrah. Kalau menurut saya sih, insya Allah kalau kita berpasrah kepada Allah itu nggak ada tantangan sama sekali. Terasa ringan ya? Terasa ringan, apalagi kita menjalankannya dengan ikhlas. Dan perlu kita ketahui bahwa sebenarnya itu untuk hijrah itu memang butuh proses yang sangat panjang. Dan hijrah itu juga merupakan suatu hidayah, yang mana hidayah itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan hidayah itu kita jemput. Bagaimana caranya untuk menjemput hidayah? Kita pikirkan dengan otak kita, dan kita berpikir tentang alam semesta. Bagaimana alam semesta ini diciptakan? Atau kita berpikir tentang kehidupan kita. Setelah kita hidup ini, kita mau kemana? Setelah kita mati, kita kemana? Coba kita renungkan. Dengan kita renungkan itu, kita berpikir itu, otomatis bakal tertuju kepada satu titik, yaitu titik itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ada kekuatan yang maha dahsyat yang tidak tertandingi. Setelah kita mengetahui kekuatan itu, maka kita perdalami. Melalui siapa? Melalui Rasulullah SAW. Kita tak akan bisa mengenal Allah sebelum kita mengenal Rasulullah. Oke. Bisa ditambahin, maksudnya dari ini deh, apa namanya, Denis, dari pandangan Denis, gimana sih tantangan hijrah itu? Sebenarnya sama aja sebenarnya. Tantangannya sama aja sebenarnya. Sama gitu ya. Idem ya. Oke. Boleh ditambahin gimana? Kalau saya pribadi sih agak beda mungkin ya, karena saya sendiri termasuk orang yang nggak punya background agama yang kuat dalam kayak gitu. Saya juga nggak lahir dari keluarga yang agamanya kuat kayak gitu kan. Jadi tantangan itu sangat berat sekali sih dari yang kayak gini loh. Orang tuh sekarang orang tuh ngelihat kita ke masjid itu udah radikal banget kan gitu. Kita pakai penampilan yang mungkin lebih sunnah dan artiannya mungkin isbal sedikit, mungkin ada jenggot sedikit, kuning apa kayak gini gitu. Iya, Sampai ada apa ya kata-kata seperti itu. Karena gini, di zaman sekarang ya kan, di masa-masa yang sangat fana, di dunia sangat fana ini orang-orang ini kan semakin mengarah ke arah yang lebih jauh dari sunnah. Otomatis tantangan tuh udah pasti lebih besar ya kalau menurut saya. Karena orang-orang akan berpikir apa ya, orang ini bayangkan ya, orang nggak dekat sama sunnah ya kan, gimana caranya dia mau menganggap sunnah-sunnah Nabi itu sesuatu yang apa ya, nggak aneh gitu ya. Pasti mereka menganggap aneh, sih kayak gitu ya. Kalau terlalu radikal lah gitu ya. Padahal sebenarnya nggak gitu juga kan. Bahkan pun dasar kitanya aja mungkin yang nggak mengenal Rasulullah jauh, nggak baca sirah mungkin kan. Kita nggak mencoba memahami diri kita. Aku bilang diri kita ya. Karena yang tadi kita ini manusia ya kan, yang otomatis punya Arabnya gitu kan, punya role modelnya kayak gitu, siapa gitu kan. Ya terlepas dari semua ini, karena sesuatu yang kita perjuangkan sekarang dalam artian menjadi lebih baik ini kan ganjarannya surga, otomatis nggak ringan ya kan. Kalau untuk saya sih mungkin ya wajar aja sih. Oke, jadi apa namanya, kayaknya harus ta'aruf dulu gitu kan. Mungkin kita yang terlalu cinta dunia gitu ya. Jadi kita harus mendalami sunnah-sunnahnya seperti apa. Karena kan memang kita terkadang menjustifikasi seseorang dari tampilan yang kita bilang ini apa nih, agak gitu. Satu lagi jenggot cingkrang gitu kan. Satu lagi kalau boleh saya bisa tambahkan, sebelum hijrah itu kita harus mantapkan dulu mental kita. Nah itu benar. Karena apa? Ketika kita mulai mengubah tampilan dari bentuk, misalnya menumbuhkan jenggot atau pakai celana jingkrang atau memakai baju muslim atau jubah, yang pertama kita harus kuatkan mental kita. Kita yakinkan dalam hati kita bahwa sesungguhnya bulian, hinaan, cacian itu apabila kita sabar, maka Allah akan ganti dengan pahala yang begitu besar, yang tidak ada batasannya nanti di akhirat, dengan syarat kita harus sabar untuk menerima ujian, cobaan, tantangan. Ujian juga gitu loh. Jadi ya, kalau kita udah prosesnya. siap hijrah, kita harus siap mental, siap Nggak kuping, boleh lempeng perasaan ya. ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan dari sahabat sehati. Selamat sore untuknya Cika.
Ini mau nanya, gimana caranya biar kita bisa menjauhi zina pacaran ya dalam berhijrah biar istiqomah? Boleh dijawab. Karena dalam Islam mungkin apa namanya nggak ada istilah pacaran gitu. Bagaimana untuk menjauhi? Iya. La taqrabu zina ya, jangan itu kita jangan mendekati zina ya. Iya. Salah satunya kita jangan pacaran. Iya, mungkin sebelumnya apa namanya sempat mau menjalin hubungan pacaran, Iya. kan? Terus hijrah. Nah, gimana itu? Nah, Biar istiqomah. Ya, karena kita sekarang ini tergantung kita harus bergurunya kepada siapa. Yang pertama, kita harus punya guru. Ustadz, di sini kita harus ada pegangan satu ustadz. Nah, kami mengajak untuk sahabat-sahabat sehati di sini untuk kita belajar bersama di Masjid At-Taqwa. Karena dengan kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, insya Allah akan membentuk karakter kita. Yang dahulunya kita mencintai pacaran, secara perlahan-perlahan kita akan menjauhi. Oh, yang meninggal. Karena segala sesuatu itu tidak secara langsung, butuh proses. Nah, untuk proses salah satu untuk menjalankan proses itu kita harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kalau seandainya kita sendiri, kita mantapkan diri kita, oh saya nggak mau pacaran, tapi tiba-tiba ada cewek yang lebih cantik, akhirnya kita melanggar. Ini ketetapan hati. Perjuangan. Iya. Nahan itu tadi kan. Tapi apabila kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, ketika ada satu cobaan itu datang, wanita cantik berusaha untuk mendekati kita, dan orang-orang sekitar kita tahu, pasti mereka menasihati, oh jangan, katanya, jangan didekati, itu kau bakal mendekati zina. Karena dosa zina itu dosa yang sangat besar di dunia dan akhirat, akan Allah tampakkan di dunia dan di akhirat. Salah satunya itu dihilangkannya cahaya nur di wajah kita, orang-orang yang suka berzina, dan rezeki kita akan bakal seret juga kan kalau seandainya kita suka berzina gitu kan. Kalau tidak Allah dibalas di dunia, nanti di akhirat setelah jasad dan tubuh kita berpisah, barulah kita tahu bahwa dosa-dosa yang kita lakukan itu begitu merugikan diri kita sendiri. Kalau seandainya dosa itu Allah tampakkan di dunia, mungkin dunia ini penuh dengan dosa-dosa kita. Dan orang nggak mau deketin kita gitu ya? Iya. Kayak aib-aib gitu kan? Kayak tutupin gitu ya. Oke, berarti biar istiqomah kita harus kumpulnya sama orang-orang yang soleh gitu ya? Iya, yang pertama itu harus dengan orang-orang yang soleh. Ya, kalau misalnya berarti ini apa namanya? Peran lingkungan ini sangat mempengaruhi sekali ya, dan juga teman-teman di sekeliling kita. Iya. Oke. Mau ditambahin? Apa ya? Mungkin untuk berhalwat gitu ya. Iya, berhalwat saja. Kayak misalnya menurut pandangan mungkin ya, karena setan itu kan pandangan itu sama panas-panas setan kan. Kalau melihat yang bukan mahram gitu. Terus yang pasti sih kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk diharapkan Allah bisa kasih hati kita yang istiqomah kayak gitu ya. Itu aja sih paling yang utamanya dari. Tapi coba saya tambahkan juga. Definisi pacaran pun juga bukan hanya berhalwat bertemu dengan fisik sama fisik. Tapi ketika kita chattingan dengan wanita, itu sebenarnya kita sedang berhalwat itu. Zina hati ya? Zina pikiran dan zina hati. Pikiran. Okay. Karena definisinya kadang orang ini salah tafsir, kadang dia salah definisi ya pacaran itu. Saya ta'arufan, tapi definisi ta'arufan dia cari sendiri wanitanya, dia chattingan. Bukan tukar CV, bukan suami gitu ya. Ta'arufan rasa pacaran itu gitu ya. Bukan ta'arufan kan itu pacaran, dan itu juga sebenarnya berhalwat juga itu. Definisi kalau memang mau nggak mau pacaran, kalau menurut saya sekarang pacar Anda putuskan. Atau suruh dia ngadap orang tua menikah untuk melamar. Apabila sudah ada ikatan, insya Allah. Tapi masih ada juga prosesnya kan. Sudah ta'aruf, ada namanya istilahnya itu apa? Tukar-tukar ini CV itu, ya. CV. Nanti ada tahap selanjutnya lagi yang saya lupa. Kitbah, atau ada lagi yang kalau seandainya bercadar itu ini, apa kita bisa lihat wajahnya gitu. Ini dulu ta'aruf, nazar, hitbah. Ya nazar itu. berarti ya. Nazar Nazar dulu bertemu. Dan baru
nikah. Memang harus kita mantapkan hati dulu. Karena kita yakini dulu bahwa sesungguhnya pacaran itu perbuatan dosa yang Allah benci gitu. Oke. Ya, yang pastinya memang sahabat-sahabat fenomena sekarang tidak terelakkan lagi. Banyak anak muda yang justru mengekspresikan rasa cintanya itu dengan pacaran. Padahal kalau dalam Islam gitu ya, untuk pengekspresian cinta itu nggak ada lain kecuali menikah gitu. Oke, ini pada sudah menikah semua atau belum? Alhamdulillah ya udah. Saya udah, insya Allah sudah lebaran. Amin. Mohon doanya corona cepat berlalu. Jangan hati dan sahabat-sahabat yang ada di channel ini nanti insya Allah diundang. Kita tunggu undangannya. Ya, nggak apa-apa kalau misalnya nikah dipublikasikan ya. Terus syiarnya ya, biar tahu ini udah laku. Rahasiakan pinangan. Siarkanlah pernikahan gitu. Biar nggak timbul fitnah gitu ya. Oke, terakhir masih ada pertanyaan nggak, Ri? Mungkin aku ada pertanyaan lagi nih untuk abang bertiga nih. Tadi kan masalah konten juga nih. Tadi kan si abang kan konten di YouTube itu lebih ke dakwah juga karena kita menggunakan sosial media dengan baik. Sedangkan si abang Dimasnya kontennya di YouTube ya, di YouTube mengenai atau Instagram ya. Jadi dua-duanya ya pemanfaatan sosial medianya. Dan pertanyaan aku, gimana sih alasan utama abang untuk ngambil konten? Oh, saya mau ngambil konten ini, kenapa alasannya gitu? Terus juga ada nggak sih tantangan terberat untuk membuat konten seperti hijrah seperti ini? Karena kayaknya kalau konten dakwah itu kayaknya berat. Lebih gitu berat ya, benar. Kalau untuk sudah berat kan, ya gampang-gampang aja ya. Iya, betul. Mengkonsepkannya itu gimana itu juga? Mungkin boleh dijawab siapa? Kalau menurut saya sih untuk mengambil konten itu ya kita harus pikir-pikir ya. Kalau saya alhamdulillah cuman terbesit aja. Kalau seandainya tiba-tiba ada istilahnya ilham gitu kan. Tiba-tiba ini kayaknya konten kayak kemarin ini kan kami baru mulai lagi untuk bangun konten dakwah yang sudah vakum 1 tahun. Itu kan kita punya channel Behaya TV, channel YouTube. Silakan teman-teman bantu untuk subscribe-nya. Behaya TV di YouTube. Satu lagi Bengkulu Hijrah bukan Bengkulu Hijrah, Belajar Hijrah di TikTok. Silakan teman-teman untuk memfollow-nya. Itu kita kalau seandainya untuk memikirkan konten itu, balik lagi ke pertanyaan tadi, kita cuman yang terpikir aja gitu. Ini Mas, kalau seandainya ketika lagi berkumpul sama Ustadz, kita mau bikin konten yuk, bahasan tentang ini. Kalau beliau meng-ACC kan alhamdulillah. Kayak kemarin kami kepikiran untuk ini. Tapi kalau di TikTok kami banyak men-share video-video yang udah viral. Kami men-share video yang udah viral karena di TikTok itu kan kami menjadi ibaratnya antitesis gitu kata Mas tadi itu kan. Jadi antitesis yang selama ini kan TikTok itu lebih mengarah kepada kehidupan hedonisme. Tapi kami mengambil video-video viral tentang Islam untuk di-share di TikTok untuk menjadi antitesis itu sendiri. Sebagai penetral gitu. Jadi itu langsung saja ya ilham dari kita ngumpul dengan ustaz-ustaz tadi ya, nggak ada alasan tertentu. Nggak ada alasan tertentu. Otodidak gitu ya. Otodidak gitu. Mungkin bagi Masnya gimana alasannya? Ya, kalau di Mas ini yang kalau brand tadi Behaya TV. Behaya TV. Dia dengan ala-ala presenternya kan. Nah, kalau di Mas ini lebih ke voice. Terus ada juga sih beberapa video yang aku bilang ini luar biasa gitu loh. Kayak Cermat Ramadan ini udah jalan ke 3 tahun. Tahun ketiga ya. Kalau Cermat Ramadan sendiri memang konten ke ini ya, lebih ke arah Instagram dan lebih ke komunitasku ya, dan artian adalah teman-temanku, orang-orang yang perlu lebih sana sih kalau untuk konsumsinya. Cuman kalau Cermat Ramadan sendiri memang setiap tahun pun aku kayak spend waktu deh. Kayak misalnya persiapannya kayak ada workshop materi dulu, jadi aku kumpulin materi-materi yang mungkin tahun ini akan naik kayak gitu kan. Karena Cermat Ramadan ini dari 2018 itu
konsepnya adalah VO, hanya suara saja, terus visualisasinya tulisan.